Unggahan terbaru soal Ambu Ane belakangan ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia dikabarkan merasa menyesal atas keputusannya bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah perceraian yang diumumkan pada September 2022 dan disahkan pada 2023, kehidupan Ambu An mulai memasuki babak baru. Video viral tersebut memperlihatkan suasana emosional saat Ambu An menuturkan penyesalan dan kerinduannya terhadap masa lalu. Sebelumnya, keduanya dikenal sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang kompak, meski beda generasi. Ambu An memegang jabatan Bupati Purwakarta dari 2018 hingga 2023, menggantikan sang suami selama masa jabatannya. Pasangan ini memperoleh dukungan publik saat sama-sama berkah di pemerintahan dan dikenal sebagai pasangan aktif di berbagai program daerah. Namun, pengajuan perceraian sengaja diajukan oleh Ambu An dengan alasan pelanggaran syariat dan hak istri. Setelah perceraian, Ambu An sempat mengalami dinamika pribadi, termasuk batal maju kembali menjadi Bupati Purwakarta. Ambu Ane Mustika Ratu menyesal ketika dia mengingat seorang lelaki yang telah mendampinginya selama 20 tahun dengan dikaruniai 3 orang anak yang telah berjasa kepadanya dengan menjadikannya dirinya sebagai bupati, tetapi dia mencapakannya hanya demi seorang guru ngaji yang menasehatinya, dan kemudian menikahi lelaki lain setelah hanya 3 bulan bercerai. Tampaknya waktu itu Deddy Mulyadi tampak terpukul, bagaimana tidak. Dia digugat cerai tanpa sepengetahuannya. Tetapi dunia kini terbalik, di mana Ambu Ane kini justru terasa runtuh melihat kesuksesan mantan suaminya dengan keharmonisan keluarganya dengan anak-anaknya. Karena bahkan Nihyang pun tak ingin tinggal bersamanya. Lalu seperti apa video tentang Ambu Ane dan kronologi mereka bercerai? Berikut videonya. Kabar terbaru menyebutkan, diam-diam Ambu Ane masih sering berkomunikasi dengan Kang Deddy. Hal ini tentu mengejutkan publik, mengingat keduanya sempat bersitegang setelah perpisahan. Namun menurut sumber terdekat, komunikasi itu lebih bersifat personal dan kekeluargaan, terutama demi anak-anak. Masih saling menghargai, walau jalannya sudah beda, ungkap seorang narasumber. Netizen pun mulai bertanya-tanya, apakah ini tanda rujuk, atau sekadar menjaga silaturahmi? Perceraian Deddy Mulyadi dan Ambu An sempat mengejutkan publik. Kini, alasan dibalik perpisahan itu mulai terungkap. Disebut-sebut Ambu Ane merasa lelah dengan sikap Deddy yang sulit berubah. Perbedaan prinsip dan komunikasi yang renggang jadi pemicu utamanya. Kabar ini pun membuat Kang Deddy tak kuasa menahan air mata saat membahas kisah rumah tangganya yang telah usai. Air mata Ambu Ane penyesalan yang tak bisa dibendung usai tinggalkan Deddy Mulyadi. Unggahan terbaru soal Ambu Ane belakangan ini tengah menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Dia dikabarkan merasa menyesal atas keputusannya bercerai dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi. Setelah perceraian yang diumumkan pada September 2022 dan disahkan pada 2023, kehidupan Ambu An mulai memasuki babak baru. Video viral tersebut memperlihatkan suasana emosional saat Ambu An menuturkan penyesalan dan kerinduannya terhadap masa lalu. Sebelumnya, keduanya dikenal sebagai pasangan bupati dan wakil bupati Purwakarta yang kompak, meski beda generasi. Ambu An memegang jabatan Bupati Purwakarta dari 2018 hingga 2023, menggantikan sang suami selama masa jabatannya. Pasangan ini memperoleh dukungan publik saat sama-sama berkah di pemerintahan dan dikenal sebagai pasangan aktif di berbagai program daerah. Namun, pengajuan perceraian sengaja diajukan oleh Ambu An dengan alasan pelanggaran syariat dan hak istri. Setelah perceraian, Ambu An sempat mengalami dinamika pribadi, termasuk batal maju kembali menjadi Bupati Purwakarta. Di tengah proses tersebut, publik dikejutkan oleh penyesalannya atas keputusan yang pernah diambil. Penyesalan itu makin kuat terdengar saat Ambu An mengikuti ritual dan berziarah, merenungi ulang perjalanan hidupnya. Sekalipun rumor ini masih belum dikonfirmasi secara langsung melalui wawancara resmi, banyak warganet mengamini emosinya. Penyesalan ini dilatari rasa kehilangan kedekatan keluarga serta dukungan emosional dari suami dan anak-anaknya. Deddy Mulyadi, figur politik senior dan mantan Bupati Purwakarta, juga dikenal sebagai suami dengan kedekatan budaya Sunda. Ia aktif dalam pelestarian budaya Sunda dan kerap tampil dalam tradisi lokal selama masa jabatannya.
Pasca cerai, Dedi tetap dijumpai aktif berkegiatan bersama anak-anak mereka dan komunitas di Purwakarta. Ambu Ane disebut-sebut menyesali perpisahan karena ingin pulang dalam kebersamaan keluarga kembali. Banyak yang melihat penyesalan ini sebagai cermin dari ketidaksiapan menerima perubahan besar dalam hidup. Momen ini memperlihatkan betapa rumitnya dinamika kehidupan publik dan pribadi seorang pejabat. Hingga berita ini ditulis, dialog terbuka antara keduanya belum terlihat, namun warganet terus berharap kedamaian bagi seluruh anggota keluarga. Ini momen ketika Gubernur Deddy Mulyadi baru saja dilantik ya. Ambu Ane tampak mengirimkan karangan bunga sebagai ucapan selamat. Ini adalah gambaran di mana Deddy Mulyadi dan Sherly Juanda itu mesra ya. Dan netizen ya mungkin begitu berharap. Lupa ya kalau mereka belum oke. Tayangan langka ketika gadaian bersama Ambu Ane saling bercanda penutup korban. Mereka ultah yang bersama. Yang komen di bawahnya, Bu Arno isinya pada ini cantik masih gitu. Harusnya Bapak juga komen dong. Istri saya cantik luar biasa gitu Bapak. Yang lagi deket sama janda, siap-siap. Nyindir. Janda itu kalau lagi jatuh cinta, Wih. melebihi Metro Mini, ugal-ugalan. Ini parah nih. Bisa aja nih Ambu Ane. Kayak Metro Mini ya. Kayaknya ini mencerminkan dirinya sendiri. Ini parah nih. Ini bener joget ya. Meski pernah disakiti dan Malam hari bener joget juga ditinggalkan, kali ya. Kang Deddy Mulyadi tak lupa berterima kasih kepada Ambu Ane Ratna Mustika, mantan istri sekaligus ibu dari Yang Sukma Ayu dan Detira. Ungkapan itu disampaikan Kang Deddy Mulyadi di momen pergantian tahun baru kemarin, transisi 2024 menuju tahun baru 2025 di Lembur, Pakuan, Subang. Dalam pidatonya, Gubernur Jawa Barat terpilih tersebut mengungkapkan bahwa yang berlalu biarlah berlalu. Sekarang dan masa depan merupakan hamparan pengabdian kita yang harus kita manfaatkan. Dan malam hari ini juga di pergantian tahun saya berucap terima kasih kepada embunya Yang Sukma Ayu, karena saya telah diberikan permata hati yang membuat saya bahagia, cinta sejati Yang Sukma Ayu. Dan saya berterima kasih karena tidak mungkin Yang Sukma Ayu terlahir kalau tidak ada ibunya yang melahirkan. Dan saya berucap terima kasih telah diberikan mutiara indah, dan itu adalah catatan hidup saya masa lalu, tetapi anak saya adalah masa depan bagi hidup saya. Ucapan dari sang mantan istri ya tepatnya untuk Bapak Deddy Mulyadi ketika menjadi gubernur. Ya, dinamika kehidupan seorang Ambu Ane Ratna Mustika memang tampak rumit, di mana dia tampak bimbang, dan yang pastinya dia tidak punya prinsip yang kuat dalam menjaga keutuhan dan dalam berlindung dari badai rumah tangga. Dan ketika imannya goyah, hanya sekedar mendengar nasihat dari sang guru ngaji. Padahal sang guru ngaji seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Deddy Mulyadi, bukanlah mendukung tetapi mengayomi. Ya, jadi Deddy Mulyadi pun menyesalkan tentang keputusan guru ngaji
untuk mendukung keputusan Ratna Annamustika untuk berpisah dengannya. Dan akan tetapi Deddy Mulyadi mempunyai sikap yang begitu legowo, seperti Pak Raja, bijaksana, dan dia sangat berterima kasih ketika dia dikaruniai seorang permata hati yang begitu cantik, yang sangat membahagiakan hatinya. Dan itulah hati seorang pemimpin yang bijaksana, dan dimana dia meskipun telah disakiti, Deddy Mulyadi sekalipun tidak pernah menjelek-jelekan seorang Ambu Ane Ratnamustika, meskipun dirinya telah dijelek-jelekan selama dia berpisah. Ya, sempat dikatakan bahwa seorang Deddy Mulyadi adalah seorang gubernur yang pintar berpencitraan. Sedangkan kehidupannya sendiri jungkir balik. Apakah mungkin memang ini benar-benar penyesalan? Dia benar-benar ingin kembali ke masa lalu ketika dia bersama anak-anaknya dengan bahagia dan penuh canda tawa. Tapi itulah hidup dan harus dijalani. Kita saksikan video selanjutnya ya. Pernyataan Ambu Ane soal masa lalunya kembali menyita perhatian publik. Dalam sebuah kesempatan, ia menyiratkan bahwa dulu dirinya kurang merasakan kebahagiaan dalam rumah tangga. Ucapan itu pun dianggap menyindir sang mantan suami, Kang Deddy Mulyadi. Meski tak menyebut nama secara langsung, publik langsung mengaitkannya. Hingga kini, Kang Deddy memilih untuk tetap tenang dan tidak banyak berkomentar. Semuanya ya, wabil khusus kepada Kang Deddy Mulyadi, terima kasih ayahnya Nih Iyang. Ayo kapan menyusul dengan Teh Akila, saya doakan mudah-mudahan segera ke pelaminan kalian berdua berjodoh ya, tentu akan sangat berbahagia karena ini sebenarnya menyindir ya, akan kenapa sangat nggak laku-laku ya, karena punya papa, punya ayah, kemudian ini juga nih punya 2 ibu tentu saja ini ya. Sebenarnya pantas saja putra Deddy Mulyadi lebih memilih tinggal bersama sang ayah ketimbang ibunya, Ane Ratnamustika. Banyak yang awalnya mengira karena soal materi atau gaya hidup, tapi ternyata bukan itu alasan utamanya. Sang anak merasa lebih nyaman, lebih didengar, dan lebih dekat secara emosional dengan KDM. Bahkan dalam beberapa momen, terlihat keduanya begitu akrab dan saling mendukung. Netizen pun ramai berspekulasi. Ada apa sebenarnya di balik hubungan keluarga ini? KDRT secara psikologis. Ngomong KDRT psikologis. Bukan baru selesai umroh. Pergi umroh bersama keluarga dan anak saya Yudhistira. Sama gurunya. Pun guru bilang, pertanyaannya adalah, boleh nggak sih orang pergi umroh ke suaminya nggak izin? Menurut syariat Islam, silakan guru ngaji yang jawab. Dan guru ngajinya seharusnya juga bertanya saya, ada suaminya, ini istrinya mau pergi sama saya. Kan saya minta izin dan ridho. Nah, tugas guru ngaji itu mendamaikan, bukan memberikan hukuman pada seseorang. Gitu loh. Itu yang tugas guru ngaji ya. Jadi kalau ada misalnya murid di pengajiannya bermasalah, tugas guru ngaji mendamaikan. Telepon saya, ini istrinya ngadu ini, gimana kata Kang Deddy? Begitu. Tuh beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama, gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, ya, saya kan mampu misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya, gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama, gitu ya, punya penghasilan juga sama, gitu. Tapi ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan
staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Ibu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Ibu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Ibu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena kalau dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan. Ucapan kasar. Apa mungkin ya? Omongan yang dilontarkan gitu. Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya sering. Gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkap. Hari ini karena saya merasa sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu. Atau di titiknya aset suami saya itu di mana aja, nggak tahu sampai sekarang. Wilujeng enjing, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Terima kasih ya buat warga Jawa Barat. Pagi hari ini kita punya semangat yang tinggi untuk segera membangun Jawa Barat. Ini saya bareng yang cantik. Siapa namanya? Hiang. Nah, Hiang. Hiang apa? Ini pakai baju apa ini? Mau kemana? Monas. Ke Monas ngapain? Masuk. Mau pelantikan gubernur. Ya, salam untuk semuanya. Salam untuk semuanya, ya. Jangan lupa kalau mau nitip pesan kebahagiaan pada saya, ngirim benih padi saja buat bermanfaat bagi masyarakat. Sini niangnya. Aduh. Simpen kuehnya. Kuehnya simpen dulu. Kuehnya simpen dulu. Sun. Kisbay untuk warga Jawa Barat. Kisbay untuk warga Jawa Barat. Niangnya kisbay. Kisbay. Nah, sampurasun. Lapis. Biniangnya bilang sampurasun, tangannya diginiin. Suhen simpen dulu. Sampurasun. Sampurasun. Sini sekali lagi. Sampurasun. Nah. Ya. Memang tampaknya seperti apa yang dikatakan oleh Ambu Ane bertolak belakang dengan kenyataan, di mana dia mengatakan bahwa Deddy Mulyadi tidak memberi nafkah. Jadi berpikir logika seperti ini. Ambu Ane menjadi bupati menggantikan Deddy Mulyadi yang telah lengser. Dan tentu saja uang kampanye Ambu Ane menjadi bupati adalah hasil jeripaya dari Deddy Mulyadi. Jadi amat sangat lucu jika Ambu Ane mengatakan bahwa Deddy Mulyadi tidak memberi nafkah. Jadi seperti istilah ya, Deddy Mulyadi memberikan sebuah perusahaan dan dia mendanai dan memodali perusahaan tersebut, dan kemudian istrinya yang menjalankan. Jadi otomatis Deddy Mulyadi justru memberikan dua aset sekaligus, di mana dia memberi nafkah yang pertama, yang kedua Deddy Mulyadi juga memberikan sebuah perusahaan. Jadi saya rasa amat sangat kurang bersyukur menjadi seorang istri ketika
dia sedang berada di atas dan dinaikkan oleh suaminya sendiri. Justru dia membanting suaminya dan kemudian membuangnya jauh-jauh dan menggantikan dengan lelaki lain yang justru tampaknya dia tidak tahu seluk-beluk suaminya seperti apa, buruknya seperti apa. Yang tahu hanya manisnya saja. Tetapi air mata tetap air mata. Semuanya telah menjadi kenangan. Semuanya tidak akan pernah kembali seperti dulu lagi. Dan inilah babak baru kehidupan Ratna Anmustika bersama keluarganya juga yang baru. Semoga Deddy Mulyadi bahagia dengan kehidupannya sekarang, menjadi gubernur yang benar-benar amanah. Bukan sekedar pencitraan seperti apa yang dikatakan orang-orang. Dan bagi teman-teman, mari kita kawal tentang perjalanan Deddy Mulyadi menjadi seorang gubernur. Semoga tetap amanah, mengayomi masyarakat, dan untuk masyarakat sepenuh jiwa. Cukup sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.